Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamurunna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Atamurunna an-nasa bil birri. Mengapa kamu menyuruh orang lain untuk mengerjakan kebajikan, wa tansawna anfusakum, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri. Artinya ini orang merintah, nyuruh orang lain untuk berbuat satu kebaikan, dan dia malah nggak ngerjain. Wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Padahal kamu membaca Alkitab, yaitu Taurat, maka tidaklah kamu berpikir. Ngomong sih takut gitu. Ke sholat ya, sholat. Dia lagi nyampe ke sholat. Bener gak? Ayo malam Rabu hadir di majelis silaturahim Darul Ihsan. Udah nyampe sini, di celana Ciliwung, dicari-cari orangnya yang minta malah agak ada. Dijelaskan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, Abu Qatadah berkata, karena Banu Israil ya'muruna an-nasa bi ta'atillah wa bi taqwahu wa bil birri. Dulu orang Bani Israil itu selalu memerintahkan manusia untuk taat kepada Allah, memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah, memerintahkan untuk berbuat kebajikan. Wa yukhalifuna, tetapi justru mereka sendiri yang mengingkarinya. Justru mereka sendiri yang tidak mengerjakan. Fa'ayyarahumullahu bidzalika, maka kemudian Allah hina mereka. Allah celak mereka karena perbuatan mereka. Perbuatan yang mana? Mereka memerintahkan, tapi justru mereka tidak mengerjakan. Lalu Ibnu Jurayj juga berkata, ahlul kitab wal munafiqun, ahlu kitab dan orang-orang munafik, kanu ya'muruna an-nasa bis-shalah was-shaum. Dulu mereka itu ahli kitab dan munafik, itu mereka memerintahkan manusia untuk ngerjain sholat, untuk ngerjain puasa. Fa'ayyarahumullahu ta'ala bidzalika. Kemudian mereka nggak ngerjain sholat, mereka nggak ngerjain puasa. Akhirnya Allah hina mereka. Ini satu nasihat kepada kita bahwa kalau kita nyuruh orang, memerintahkan orang untuk ngerjain satu kebaikan, satu perbuatan soleh, tapi kita nggak ngerjain, maka kita disamakan dengan ahlu kitab, kita disamakan dengan orang-orang Yahudi, kita disamakan dengan orang-orang munafik. Kan munafik gitu ya, dia ngomong dia dusta, dia dipercaya dia khianat, dan apabila dia berjanji dia ingkar. Itu kan ciri daripada orang-orang munafik. Insyaallah kita persingkat. Makanya terhadap orang yang memerintahkan kepada kebaikan dan justru tidak mengerjakannya, apa? Dalam sebuah hadis dikatakan masalul alim alladzi yu'allimun nasa al-khaira wa la ya'malu bihi kamasalis siraj yudhi'u lin-nasi wa yuhriqu nafsahu. Perumpamaan orang yang berilmu, yang alim, yang mengajarkan manusia satu kebaikan, tapi justru ia tidak mengerjakan. Ada orang berilmu ngajarin tentang kebaikan, tapi ini orang berilmu malah nggak ngerjain. Itu dia diumpamakan seperti pelita. Bagaimana pelita? Dia menyinari manusia di sekitarnya, tapi justru dia itu terbakar dirinya sendiri. Nah, itu begitu. Jadi kalau kita ngajakin orang, nyuruh orang berbuat baik, tapi kita enggak mengerjakannya, kita seperti pelita. Manfaat buat orang lain, tapi justru kita akan binasa karena perbuatan kita sendiri. Nah, ini kan bulan Rajab, tanggal 27 Rajab itu ada peristiwa besar Isra dan Mi'raj. Dalam hadis dikatakan marartu lailata usriya bi ala unasin taqribu shifahuhum wa alsinatuhum bi maqarid min nar. Saat Rasulullah diperjalankan saat Isra dan Mi'raj, kemudian Rasulullah diperlihatkan dengan satu tamsil, satu permisalan di mana manusia ketika itu mereka menggunting-gunting lidah mereka.
kan ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu ditampakkan surga, ditampakkan neraka. Ternyata di dalam neraka itu ada manusia yang dia menggunting-gunting lidahnya mereka sendiri. Kemudian Rasulullah tanya apa? Qultu man hum ya Jibril. Rasulullah tanya kepada Jibril, mereka itu siapa wahai Jibril? Qala haula'i khutaba'u ummatika alladziina ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum. Kata Jibril apa? Mereka adalah khutbah, orang yang sering menyampaikan khutbah, yang sering menyampaikan nasihat dari kalangan umatku, di mana mereka memerintahkan manusia untuk mengerjakan satu kebaikan, tapi justru mereka melupakan diri mereka sendiri. Artinya mereka malah nggak kerjain. Hati-hati ya. Jadi permisalan itu udah ada contohnya. Ketika Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan, di neraka itu ada mereka yang menggunting-gunting lidah mereka sendiri dengan gunting yang terbuat dari neraka. Itu satu ancaman buat orang yang mengajak memerintah kepada kebaikan, tapi justru nggak kerjain. Di hadis yang lain dari Abu Zaid Usama bin Harisah, yujahu bir rajul yaumal qiyamah fayulqa fin nari fatandaliku aktabuhu fin nar fayaduru kama yaduru al-himar bi rawahu fayajtami ahlun nar alaihi fayaquluna ayyu fulan ma sya'nuka alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Qala kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Artinya nanti di hari kiamat ada seseorang yang didatangkan, dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian usus-usus perutnya itu dikeluarin. Lalu ini orang berputar-putar seperti keledai sedang berputar, sedang mengelilingi putaran itu. Melihat yang demikian, lalu ahli neraka yang lainnya melihat aneh. Ini ada orang dilemparkan ke neraka, ususnya dikeluarin, kemudian dia kerjanya muter-muter aja. Kemudian ahli neraka ini bertanya, hai fulan, mengapa kamu seperti itu? Bukankah kamu dulu menyuruh kami untuk berbuat baik dan melarang kami daripada perbuatan munkar? Lalu dia menjawab, benar, akulah yang menganjurkan kebaikan, tapi aku enggak ngerjain. Aku yang melarang untuk meninggalkan satu kemungkaran, tapi justru aku yang ngerjain. Ya, maka ini ancaman siksaan buat orang yang pondok, omong doang, ya, bisa berbicara tapi justru enggak ngerjain. Lalu sikap kita bagaimana? Nah, sikap kita sekarang, kalau kita dapetin orang bisa ngomong nyuruh kita yang baik, tapi dia nggak kerjain, melarang kita dari perbuatan yang maksiat, tapi justru dia yang kerjain, sikap kita bagaimana? Nah, ketika kita disampaikan dari orang itu sesuatu yang baik, ambil ilmunya, ambil kebaikannya. Karena dalam syair Arab dikatakan unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang diucapin. Kalau baik ambil, jangan melihat orang siapa yang ucapin. Karena hakikat kebenaran itu datangnya dari Allah. Walaupun bisa jadi kebenaran datang dari orang yang lebih muda daripada kita, lebih hina daripada kita, kalau selama itu benar, ambil ucapannya, gitu ya. Karena datangnya hakikatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kita lihat omongannya, kalau baik ambil. Jangan sekali-kali kita menghina orang, ya. Jangan menghina orang. Nah, ini terakhir nih. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah itu mengancam. Kata Rasulullah apa? Man ayyara akhahu bi dzambin qataba minhu lam yamut hatta ya'lamu. Rawahu At-Tirmidzi. Artinya apa? Siapa orang yang mencerca saudaranya yang lain dari satu dosa, padahal orang itu sudah tobat, maka dia nggak akan mati. Dia nggak akan Allah cabut nyawanya sampai orang itu mengerjakan dosa yang tadi diperbuat sama saudaranya. Ya itu, kita nuduh orang, ngomong doang tuh orang kan gitu ya. Kita mencela orang, padahal orang itu udah tobat, maka kita nggak akan mati. Allah nggak akan cabut nyawa kita kecuali kita akan ngerjain dosa yang sama dengan orang itu. Makanya apa? Nggak boleh kita menghina orang lain. Ya. Bisa jadi apa? Nah, orang itu bisa jadi udah tobat lebih baik daripada kita. Wallahu a'lam.